Assalamualaikum anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu Rizky Pauji Amelia. Atau kalian bisa panggil Ibu Rizky ya. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian pada pembelajaran kali ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu ada dalam kesehatan ya. Jangan lupa di masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan. Kalau mau keluar jangan lupa menggunakan masker, lalu menjaga jarak dan juga sering cuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Ayo, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita dan pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya ya. Amin. Di mana pada buku tematik 1 kelas 2 kita sudah belajar mengenai subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai subtema 4 yaitu hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelumnya dengarkan cerita yang akan Ibu bacakan ya. Cerita ini berjudulkan Membuang Sampah di Tempat Sampah. Dengarkan dan perhatikan cerita yang akan Ibu bacakan ya. Membuang sampah di tempat sampah. Rumah Udin bersih dan rapi. Setiap ruangan disapu setiap hari. Halamannya juga dibersihkan setiap hari. Di dalam dan di luar rumah tidak ada sampah berserakan. Udin membuang sampah di tempat sampah. Sebaliknya, rumah Badu kotor dan tidak rapi. Sampah berserakan di mana-mana. Got di depan rumah Badu penuh dengan sampah. Badu dan saudaranya membuang sampah ke dalam got. Akibatnya, air got menjadi tergenang. Bau sampah mengganggu lingkungan sekitar. Warga di sekitar rumah Badu terganggu oleh bau sampah. Badu menyesal telah membuang sampah sembarangan. Badu bersama ayahnya meminta maaf kepada warga. Warga memaafkan dan sepakat akan bergotong royong membersihkan got. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi itu bercerita mengenai siapa? Pintar, mengenai Badu dan juga siapa ya? Betul, mengenai Badu dan Udin, di mana rumah Udin itu selalu bersih dan Udin selalu membuang sampah dan membersihkan rumahnya secara setiap hari. Sedangkan Badu membuang sampahnya itu membuang sampahnya itu ke got sehingga mengganggu kepada warga yang lain. Karena apa? Karena baunya yang menyengat. Nah, dari cerita dan penjelasan yang sudah Ibu berikan, di sana apakah di sana ada tentang hidup rukun di masyarakat? Ya, benar, jawabannya ada. Di manakah letak keberadaannya? Pintar anak-anak Ibu. Jadi
hidup rukun di masyarakatnya itu tercermin pada cerita yang tadi, di mana Badu dan ayah Badu yang selalu membuang sampah meminta maaf kepada warga. Karena apa? Karena telah mengganggu kenyamanan warga dengan bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari sampah-sampah yang menumpuk di got. Itu merupakan salah satu dari hidup rukun bermasyarakat. Jadi kita itu harus saling menghargai. Mungkin tadi Badu dan ayahnya membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke got. Jadi ketika Badu dan ayahnya membuang sampah di got, nanti sampahnya itu akan menumpuk di got. Sehingga menyebabkan yang pertama, selokannya itu nanti jadi warnanya hitam. Yang kedua, menghasilkan bau tidak sedap. Yang ketiga, nanti sampah akan menumpuk di selokan itu sehingga ketika ada air yang deras ataupun ketika hujan, nanti selokannya akan terpendat sehingga air itu akan ke jalan dan menghasilkan genangan di jalan. Hal ini itu tidak hanya berakibat kepada Badu dan ayahnya, tetapi juga berakibat kepada warga dan masyarakat di sekitar Badu, di sekitar rumah Badu. Jadi ketika itu terjadi, nanti warga juga akan merasakan akibat dari pembuangan sampah sembarangan Badu dan saudaranya. Maka dari itu, di sana tercermin hidup rukun di masyarakat. Sehingga untuk menghasilkan kehidupan yang rukun di masyarakat, Badu dan ayahnya itu tidak boleh membuang sampah di got secara sembarangan. Paham? Alhamdulillah. Jadi kalian itu tidak boleh hidup seperti Badu ya, tapi harus hidup seperti Udin yang membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan rumah dan halamannya. Selain daripada itu, pada cerita tadi juga terdapat suatu kerukunan di masyarakat itu sendiri, yaitu dengan adanya gotong royong, di mana sampah yang menumpuk yang salah satunya disebabkan oleh Badu dan keluarganya dibersihkan bersama-sama oleh warga. Jadi membersihkannya gotnya itu tidak dilakukan oleh Badu dan keluarga saja, tetapi dibantu oleh masyarakat yang lain. Nah, coba perhatikan ketiga gambar tersebut. Pada gambar pertama, ada Udin yang sedang bersepeda, serta ada Ibu Udin yang meminta tolong, dan di belakang Udin itu ada dua orang yang sedang berjalan. Pada gambar yang kedua, ada Udin yang pergi menghampiri ibunya, serta meninggalkan sepedanya di tengah jalan, serta ada dua orang yang berjalan tadi berhenti berjalannya. Dan pada gambar yang ketiga, ada Udin yang meminta maaf kepada kedua orang yang sedang berjalan itu. Nah, anak-anak ibu yang pandai dan cerdas serta cantik dan ganteng, coba ibu mau bertanya, dari ketiga gambar ini menurut kalian, hal apa yang menjadi contoh ataupun cerminan dari hidup rukun di masyarakat? Serta apa kesalahan yang sudah Udin lakukan? Pintar anak-anak ibu. Iya benar. Jadi kesalahan yang Udin lakukan itu adalah meninggalkan sepedanya di tengah jalan, sehingga menghambat perjalanan yang dilakukan oleh kedua orang di belakang Udin. Lalu sikap hidup rukun di masyarakat yang tercermin pada ketiga gambar ini adalah ketika Udin langsung menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kedua orang yang telah terhalangi perjalanannya karena sepeda Udin ada di tengah jalan. Nah, berarti kalian sudah paham kan mengenai hidup rukun di masyarakat? Pintar anak-anak ibu. Karena kalian udah paham, maka izinkan ibu untuk menutupnya ya, menutup pelajaran kali ini. Tidak terasa bukan?
Nah, tapi sebelumnya Ibu akan simpulkan dulu ya pelajaran dari kali ini. Nah, kesimpulannya, kita itu harus hidup rukun di masyarakat. Salah satunya dengan apa, Bu? Nah, salah satunya itu kita yang pertama tadi, tidak membuang sampah sembarangan dan meminta maaf kepada warga sekitar karena kita sudah membuang sampah sembarangan, serta ikut melakukan gotong royong. Yang kedua tadi, kita harus menyadari dengan cepat kesalahan yang sudah kita perbuat, serta kita tetap harus meminta maaf kepada orang yang telah terganggu oleh kesalahan kita. Maka dari itu, ketika kita melakukan kesalahan, kita itu harus segera mengakui kesalahan itu dan meminta maaf. Contoh lainnya, ketika kalian bermain bersama teman-teman kalian di pekarangan rumah ataupun di pekarangan rumah teman kalian, dengan tidak sengaja kalian menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Maka dari itu, kalian harus segera mengakui kesalahan kalian dan meminta maaf. Agar apa? Agar terjadinya kerukunan di dalam masyarakat. Agar terjadinya hidup yang nyaman dan tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Nah, karena Ibu yakin kalian sudah paham mengenai hidup rukun di masyarakat, Ibu menitipkan kepada kalian agar kalian dapat mengimplementasikan atau menerapkan pelajaran yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini ya, terutama di masyarakat tempat kalian tinggal gitu. Nah, karena waktu sudah menunjukkan waktu pula, mari kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serta ucapkan kepada orang tua kalian rasa terima kasih Ibu kepada orang tua kalian yang sudah memfasilitasi pembelajaran online kali ini ya. Dan ucapkan salam Ibu kepada orang tua kalian, serta salam sayang Ibu kepada kalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya, bertatap muka bersama pada ruang kelas. Akhirul kalam, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.